Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita bahas soal-soal terkait dengan pretest PPG Guru SD, di sini saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami sedang membuka bimbel untuk Bapak Ibu yang menghadapi pretest dalam jabatan nanti di bulan Juli, yang insya Allah nanti bimbelnya akan kita laksanakan sebanyak 10 kali pertemuan tatap muka melalui Google Meet atau Zoom. Ya, jadi nanti ada pertemuan tatap mukanya Bapak Ibu itu yang akan nanti kita laksanakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli. Adapun yang kita bahas nanti di bimbelnya, yang pertama adalah RPP. RPP kita bahas 3 kali. Kenapa saya menekankan Bapak Ibu perlu menguasai RPP ini? Karena soal yang paling dominan muncul nanti di tes atau di pretesnya adalah tentang RPP Bapak Ibu. Kemudian nanti kita bahas PTK di tanggal 26 Juni dan juga pedagogi. MTK kita bahas di tanggal 29 Juni. PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA juga kita akan bahas semuanya. Semuanya kita bahas berdasarkan kisi-kisi yang ada di Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jadi semua pembahasan soal kita berdasarkan kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, adapun fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di bimbel kami, yang pertama adalah 10 pertemuan, di mana 10 pertemuan ini insya Allah kita mulai dari jam 19.30 atau nanti lebih awal di jam 19.00. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan pembahasan soal terakurat nanti di 10 pertemuan secara langsungnya tatap muka melalui Google Meet atau Zoom. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Kemudian ini yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 mini tryout, 10 video rekaman bimbel, dan juga handout file soal dan pembahasan. Untuk cara pendaftaran, silakan ketik daftar, nomor WA, dan namanya Bapak Ibu ya. Kirim ke WA kami di 081803358023. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, namun sebelum kita bahas soal-soalnya di sini terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan kisi-kisi yang akan kita bahas adalah pada indikator 37 di IPS ya. Diberikan sebuah informasi peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultural. Ada prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan juga diskriminasi. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam soal Bapak Ibu akan diberikan sebuah masalah atau narasi soal yang terkait dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Di antaranya adalah prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Nah, nanti Bapak Ibu dari narasi soal tersebut Bapak Ibu harus memilih mana apakah di narasi soal itu termasuk di antara kelima ini ya. Nanti pilihan jawabannya adalah prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan juga diskriminasi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas terkait dengan kelima hal tersebut. Yang pertama kita bahas adalah terkait prasangka atau bisa disebut dengan prejudice, adalah sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Ini menurut Baron dan Birne. Sementara itu diskriminasi atau discrimination adalah wujud dari prasangka itu dalam tingkah laku atau aksi negatif terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka. Nah, jadi prasangka itu nanti akan berwujud menjadi tingkah laku diskriminasi. Adapun penyebab pendorong munculnya prasangka, yang pertama adalah untuk meningkatkan citra diri. Nah, itulah yang menyebabkan orang berprasangka kepada orang lain. Prasangka biasanya berbentuk negatif, Bapak Ibu ya. Prasangka itu biasanya berbentuk negatif. Oleh sebab itu, banyak sekali prasangka-prasangka yang menyebabkan diskriminasi karena kebanyakan sikap dari prasangka tersebut adalah biasanya negatif. Kemudian yang kedua yang mendorong orang untuk melakukan sebuah prasangka yaitu menghemat usaha kognitif. Artinya, ketika prasangka ini ya tidak perlu melakukan proses berpikir yang hati-hati dan sistematis. Karena kita sudah tahu seperti apa anggota kelompok ini. Jadi, prasangka ini mengejudge orang
tanpa memerlukan pemikiran, tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi langsung dijudge, langsung diprasangka kepada orang atau kepada kelompok tertentu. Kemudian berikutnya kita bahas tentang stereotip. Apa itu stereotip, Bapak Ibu? Stereotip merupakan persepsi terhadap seseorang, budaya, sifat khas dalam masyarakat berdasarkan prasangka subjektif yang belum tentu tepat. Nah, jadi stereotip itu adalah prasangka yang belum tentu tepat terhadap suatu kelompok atau suatu budaya atau suatu masyarakat ataupun seseorang. Stereotip dapat bersifat positif ataupun negatif. Stereotip yang terdapat dalam masyarakat cenderung bersifat negatif hingga menyebabkan diskriminasi sosial. Berikutnya kita akan bahas tentang diskriminasi sosial. Nah, kalau Bapak Ibu mesti tahu apa itu diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial itu biasanya diibaratkan, diberikan atau yang didiskriminasi adalah kelompok kecil. Itu yang biasanya didiskriminasi. Ya Allah, sulit sekali menyebutkannya. Didiskriminasi. Oke. Nah, jadi yang sering menjadi korban diskriminasi Bapak Ibu adalah orang kelompok kecil, orang minoritas. Itu yang sering menjadi korban dari diskriminasi tersebut. Diskriminasi itu dapat berupa ras, agama, suku bangsa, etnik, golongan, kelas sosial, jenis kelamin, ataupun kondisi fisik tubuh. Itu sering sangat terjadi di lingkungan kita. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya kita bahas tentang etnosentrisme. Etnosentrisme dapat diartikan sebagai paham yang memandang masyarakat dan budaya milik sendiri lebih baik dari masyarakat atau budaya lain. Nah, jadi etnosentrisme itu sudah sangat jelas bahwa dia menganggap budayanya lah yang paling baik, yang paling unggul dari budaya orang lain atau dari budaya masyarakat lain. Nah, akibat dari sikap etnosentrisme ini, Bapak Ibu, orang yang bersikap etnosentrisme nanti budayanya akan sulit menyatu dengan budaya orang lain. Bahkan tidak akan bisa menyatu budayanya dengan budaya orang lain. Karena dia menganggap bahwa budayanya lah yang paling baik. Sukunya lah yang paling baik daripada suku yang lain. Tetapi ada fungsi positif dari etnosentrisme ini, Bapak Ibu. Apa fungsi positifnya? Fungsi positifnya adalah ketika orang mempertahankan dan menganggap bahwa budayanya yang paling baik, maka budaya yang ada di dalam suku atau masyarakatnya dia atau kelompok dia itu akan cenderung bertahan, akan mempertahankan budayanya sendiri. Itulah fungsi positif dari etnosentrisme ini. Oke, berikutnya kita bahas tentang rasisme. Apa itu sebenarnya rasisme, Bapak Ibu? Rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, dan adat. Tetapi rasisme itu lebih cenderung kepada ciri-ciri fisik orang. Terjadi pada ciri-ciri fisik orang. Nah, orang yang sering menjadi korban dari rasisme adalah orang yang fisiknya sebut saja gelap atau putih kalau dia berada di lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, rasisme ini kecenderungan orang untuk menjelekkan fisik orang lain. Bisa saja itu adalah wajah, kemudian warna kulit, rambut, bentuk tubuh, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk dari rasisme. Yang penting, rasisme itu ditujukan kepada ciri-ciri fisik seseorang. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan bahas saja langsung Bapak Ibu untuk soal yang pertama. Sebuah perusahaan atau organisasi sosial
yang dipimpin oleh seseorang dari suku bangsa tertentu cenderung menempatkan orang-orang berasal dari suku yang sama dengannya. Sikap yang tergambar sesuai contoh tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Primordialisme, B. Rasisme, C. Etnosentrisme, D. Politik aliran, E. Konsolidasi. Nah, kita akan analisa dulu soalnya Bapak Ibu agar kita bisa memilih jawaban yang tepat itu yang mana. Oke, kita akan analisa. Di sini ada sebuah perusahaan dan dipimpin oleh seorang dari suku tertentu. Nah, orang tersebut menempatkan orang-orang yang berasal dari suku yang sama dengannya. Jadi, dia menganggap dan dia lebih menempatkan orang yang berasal dari suku yang sama untuk ditempatkan pada perusahaannya. Jadi, dia menganggap bahwa sukunya lah yang paling pantas menempati tempat tersebut. Nah, jadi di sini ada sikap kecenderungan bahwa dia menganggap sukunya lah yang paling baik atau lebih baik. Jadi di sini merupakan sikap yang tergambar adalah sikap etnosentrisme. Karena etnosentrisme adalah sikap yang menganggap bahwa sukunya lah yang paling baik. Sikap yang menganggap sukunya lebih baik atau kelompok dia yang paling lebih baik seperti itu. Kemudian yang A, primordialisme. Apa itu sebenarnya primordialisme Bapak Ibu? Nah, primordialisme itu merupakan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu ya. Itu yang dimaksud dengan primordialisme ya, adalah sikap yang menjunjung tinggi nilai yang dianutnya. Kemudian apa itu rasisme? Rasisme itu merupakan sikap mengucilkan atau membuli orang terhadap fisiknya. Jadi yang dijelekkan itu adalah fisik di sini Bapak Ibu, itu adalah rasisme. Kemudian ada politik aliran. Nah, kalau politik aliran itu sudah jelas tentang kegiatan atau sikap politik ya. Ini tentang sikap politik. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini tidak ada nanti di dalam soal terkait dengan problema dari masyarakat multikultural ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu mempelajari tentang politik aliran. Konsolidasi itu adalah penyatuan lebih dari satu kelompok tertentu. Jadi konsolidasi itu adanya sikap kerjasama. Nah, kalau konsolidasi itu juga bukan merupakan dari problema masyarakat multikultural. Jadi itu adalah sikap untuk bekerja sama. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan lagi bahwa kami ada program bimbel untuk Bapak Ibu ya. Program bimbel ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang akan menghadapi pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang nanti insya Allah kita laksanakan dari 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2023 karena untuk pretestnya nanti itu nanti setelah dari tanggal 5 Juli ini. Oleh sebab itu kita sudah siapkan Bapak Ibu untuk belajar dulu ya. Nanti yang Bapak Ibu dapatkan dari bimbel kami adalah 10 kali pertemuan tatap muka langsung. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan soal-soal yang terakurat dari soal-soal yang kita bahas. Kemudian juga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat. Dan soal ini merupakan soal-soal FR yang kita berikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 soal mini tryout yang nanti Bapak Ibu akan bisa kerjakan setelah pertemuan. Setiap pertemuan nanti kita akan berikan 10 mini tryout. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 10 video rekaman bimbel. Nah, dari 10 video rekaman bimbel itu kita akan kasih Bapak Ibu di setiap pertemuannya. Kemudian yang kelima nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasannya.
Untuk pendaftaran, ketik saja daftar nama, nomor WhatsApp Bapak Ibu, kirim ke WA kami di 081803358023. Baik, berikutnya kita akan bahas soal yang kedua Bapak Ibu. Tingkat kecenderungan sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk adalah titik-titik. Apakah A. Sangat sedikit, B. Hampir pasti, C. Tidak pernah, D. Sangat jarang, E. Sudah pasti. Nah, kalau di dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, maka sikap primordialisme atau sikap menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut terhadap orang tersebut akan pasti terjadi Bapak Ibu ya. Primordialisme itu adalah sikap menjunjung tinggi nilai yang ia anut. Nah, maka nanti kalau di masyarakat majemuk pasti dia itu akan sudah pasti terjadi yang namanya sikap primordialisme atau sikap menjunjung nilai yang ia anut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di bimbel kami, silahkan gabung saja. Langsung saja hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.